والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para alim, para ulama, para masyayikh yang kami hormati dan juga kami takdimi. Beliau Kiai Haji Hafidzuddin Abdul Qadir selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Hufat. Beliau Kiai Haji Zainal Abidin Abdul Qadir selaku Kepala Madrasah Tahfidz Nurul Quran. Dan yang kami hormati, beliau Gus Muhammad Haidar Abdul Qadir selaku Kepala Madrasah Nurul Quran. Beliau Ustadz Muhammad Sayyidul Abror selaku Guru Tugas dari Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang Rembang. Tak lupa pula para asatidz wal asatidah serta seluruh teman yang mohon maaf namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami. Hadirin sekalian, sebagai salam pembuka, izinkanlah kami sebagai perwakilan kelas 3 Putri untuk memperkenalkan diri. Saya Siti An-Nisa sebagai pelantun ayat suci Al-Quran. Saya Sinta Ayunintias Hermanto sebagai penerjemah bahasa Indonesia. Saya Hoirun Nisa Tera Athena sebagai pensyarah sekaligus penerjemah bahasa Jepang. Dewan juri yang arif lagi bijaksana, hadirin rahimakumullah. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling mulia, dibekali fitrah untuk berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan demi menjaga keberlangsungan peradaban. Namun, saat ini kita menyaksikan pergeseran nilai yang mengatasnamakan kebebasan, yaitu maraknya hubungan sesama jenis. Oleh karena itu, izinkan kami menyampaikan syarhil Quran yang berjudul Menjaga Martabat Kemanusiaan dan Kesucian Fitrah di Tengah Arus Penyimpangan. Islam secara tegas melarang adanya hubungan sesama jenis atau LGBT dan menganggapnya sebagai dosa besar, sebagaimana menurut Quran surah Al-A'raf dan hadis riwayat At-Tirmidzi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Soste warera waluto sono meni sukai wasta omoidase kare ga karera ni itta koto naze anata gatta wa kono yode anata ga izzen ni dare mo nasitogetta koto no nai ano kyowaku na ko iyo okonatta no ka. Quran surah Al-A'raf dan laku hajiju. Dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah atau keji itu yang sebelumnya belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelummu. Quran surah Al-A'raf ayat 80. Innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Sadaqallahul azim. Jitsuno tokoro anata gatta wa yakuba o mitasu tameni josei de wanda kudaise no tokoro nikuru. Jitsuno tokoro anata gatta wa genkai yo kueta hitobitto nanoda. Quran surah Al-A'raf dan laku hachijuichi. Sesungguhnya
kamu mendatangi sesama lelaki untuk memuaskan nafsumu, bukan kepada wanita. Kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Quran Surah Al-A'raf ayat 81. Qala Rasul Atau musrifun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyematkan label kaum yang melampaui batas kepada mereka. Hal ini menyatakan bahwasanya perilaku tersebut bukanlah hak asasi yang boleh dilegalkan, melainkan merupakan bentuk pembangkangan terhadap hukum Tuhan dan juga hukum alam. Poin yang 3, dampak sosial dan kesehatan. Sejarah mencatat bahwa penyimpangan moral selalu diikuti dengan kehancuran tatanan sosial. Secara medis, bahwa perilaku ini juga membawa resiko kesehatan yang signifikan. Salah satu contoh nyata yang benar-benar terjadi di lingkungan sekitar mengenai hubungan sesama jenis ialah banyaknya laporan kasus pidana terkait pencabulan terhadap santri di bawah umur atau junior oleh santri senior di asrama pendidikan atau pondok pesantren. Beberapa sumber menyatakan bahwa setidaknya ada 3 faktor yang mendasari terjadinya hal tersebut. Yang pertama, latar belakang keluarga. Yang kedua, pergaulan atau lingkungan di luar maupun di dalam pondok. Yang ketiga, kurangnya pemahaman agama yang mendalam. Oleh karena itu, agama Islam dan para ulama menekankan pentingnya membimbing dan bersikap bijak terhadap individu dengan memberikan edukasi tentang agama dan akhlak untuk memperkuat benteng iman dan mencegah penyimpangan merusak generasi. Jangan mendukung perilaku menyimpangnya, melainkan doronglah ia untuk kembali ke ajaran agama. Marilah kita kembali kepada fitrah yang suci, karena hanya dengan mengikuti syariatnya hidup kita akan mulia dan terarah kembali. Sebelum mengakhiri syarhil Quran yang kami bawakan, izinkan kami menyampaikan sepatah pantun tentang penyimpangan sebagai penutupan. Duduk di kursi sambil makan pisang, makannya barang mas robek yang tampan. Pilih jalan jangan yang menyimpang, agar masa depan terang menderang. Demikianlah syarhil Quran yang dapat kami sampaikan. Kebenaran datangnya dari Allah, Dan kehilafan datangnya dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhiron kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi